sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kakak mengingatkan supaya adik-adik melakukan persiapan terlebih dahulu, berpakaian yang rapi, duduk, berdoa, dan sepanjang sekolah minggu adik-adik tidak bermain ya. Kita menghormati kehadiran Tuhan. Untuk itu, sebelum memulai sekolah minggu, kakak mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang dahsyat, terima kasih atas tuntunan dan penyertaan-Mu. Tuhan boleh menuntun kami sehingga dalam satu minggu ini kami dalam keadaan baik dan selamat. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami hingga saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan sekolah minggu kami. Tuhan Yesus memberkati hingga dari awal, pertengahan, dan boleh berakhir dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan pujian Ku Mau Jadi Terang. Kita lanjutkan dengan lagu Cari Jiwa. dan kesalahan kita yang selalu menyakiti hati Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau Allah yang begitu baik dan Allah yang begitu besar ya Tuhan, sehingga Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal sehingga bisa menebus dosa-dosa manusia ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan lagu Do Re Mi. Do itulah dosamu, re relakan hatimu, mi minta pada Yesus.
Oke adik-adik, lagu selanjutnya Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh diranglah haleluya, oh diranglah puji Tuhan, Yesus sangat cinta pada saya. Oh diranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan Yesus, ku jawab ya Tuhan Yesus, ku jawab ya. Halo adik-adik, ayat hafalan kita adalah Mazmur 103 ayatnya yang kedua. Bunyinya demikian, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan-Nya. Kita telah selesai bernyanyi memuji nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, kami minta supaya semuanya duduk tenang, duduk yang rapi. Kita akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengar, mari kita semua menghadap Tuhan berdoa. Kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih ya Tuhan untuk Tuhan kasih Bapak nafas hidup yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Bapak pada saat ini ya Tuhan, Engkau masih menyertai kami ya Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kami mohon Engkau berkati ya Tuhan, biar apa yang kami dengar, apa yang kami baca bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kami hari besar ya Bapak. Hamba Engkau pakai pada hari ini Tuhan, berkati hamba-Mu ini Tuhan. Adik-adik yang mendengarkan ya Bapak, berikanlah mereka fokus kepada mereka agar mereka bisa mengerti apa yang hamba katakan. Hanya ini doa dan permohonan kami, pulih segala kesalahan kami banyak, karena Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, jadi baik adik-adik, salam semuanya. Jadi firman yang akan kami bawakan pada hari ini, kami akan ambil di Yosua. Jadi Yosua pasal 3 ayat 1 hingga 4 dan ayat yang ke-9. Kami ulang sekali lagi, Yosua pasal 3 ayat 1 hingga 4 dan ayat yang ke-9. Oke, jadi kalau lihat dari pembacaan kita hari ini dengan perikop menyeberangi sungai Yordan. Oke, tapi kali ini kita akan memiliki cerita yang berbeda dengan tema yang berbeda, yaitu mengingat kuasa Tuhan. Oke, tema cerita firman kita hari ini adalah mengingat kuasa Tuhan. Oke, jadi kami minta supaya adik-adik membaca sambil mendengarkan. Kami akan bercerita sedikit dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Oke, jadi tema yang akan menjadi cerita firman hari ini adalah mengingat kuasa Tuhan. Oke, jadi cerita ini adalah di mana Yosua lah yang akan melanjutkan perjalanan bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Oke, jadi selama perjalanan mereka sudah mau sampai ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Jadi Yosua ini adalah pemimpin bangsa Israel yang baru, dan dia juga sudah ditugaskan dan dipilih langsung oleh Tuhan untuk menggantikan Musa untuk melanjutkan perjalanannya ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Oke, jadi dalam perjalanan menuju tanah Kanaan mereka harus menyeberangi yang namanya Sungai Yordan. Oke, jadi dalam perjalanan mereka membawa tabut perjanjian. Jadi tabut perjanjian ini adalah merupakan lambang kehadiran Tuhan dalam menyertai bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Jadi kita sudah pasti tahu bahwa yang namanya sungai atau Sungai Yordan adalah sungai yang sangat deras dan sangat dalam. Oke, jadi di sini Tuhan memberkati bangsa Israel atau menyertai bangsa Israel dalam perjalanannya, sehingga di mana ketika bangsa Israel menginjak kakinya ke Sungai Yordan, sungai itu menjadi kering dan bangsa Israel bisa berjalan melalui Sungai Yordan. Oke, jadi selama dalam perjalanan mereka juga dituntut untuk menyucikan diri sebelum masuk ke dalam tanah perjanjian. Oke, jadi selain menyucikan diri, mereka juga dijauhkan atau diperingatkan untuk menjauh dari dari hukum Taurat ini. Jadi setelah dalam perjalanan mereka di sana, Tuhan memerintahkan mereka untuk mengambil 12 batu. Oke, jadi 12 batu ini adalah lambang bahwa ada 12 suku bangsa Israel yang dipilih untuk diizinkan untuk masuk ke
tanah Kanaan atau tanah perjanjian ini. Jadi kedua batu itu diambil dari sungai Yordan dan dibangun di atas daratan dan juga sungai Yordan. Ini menjadi satu peringatan bahwa dulu bangsa Israel pernah menyeberangi sungai Yordan dengan keadaan yang sangat kering. Oke, jadi kita melihat bahwa pernyataan Tuhan kepada bangsa Israel ini sudah berulang-ulang kali. Artinya bahwa Tuhan sudah berjanji bahwa akan menyertai bangsa Israel dari perjalanan mereka dari Mesir sampai masuki tanah Kanaan. Jadi perjalanan mereka ini Tuhan sangat melindungi mereka atau menyertai mereka. Contohnya saja sungai Yordan yang begitu deras, begitu dalam. Tuhan mau mengeringkan sungai Yordan untuk menjadi jalan bagi bangsa Israel untuk menuju ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian ini. Di sana juga mereka membawa tabut perjanjian yang menjadi lambang bahwa Allah hadir dalam setiap perjalanan mereka. Oke, jadi melalui pembelajaran ini Kak Nupri berharap bahwa kita selalu mengingat kuasa Tuhan, kita selalu mengingat apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Contohnya kita sedang kecewa kepada Tuhan, atau kita sedang mengalami masa sulit, atau kita sedang mengalami dalam masa di mana kita rasa bahwa Tuhan tidak menyertai kita. Kak Nupri mengingatkan bahwa kita harus selalu ingat bahwa apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup saya sebelum ini. Atau kita membuat satu tanda bahwa ketika saya lupa Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu hadir untuk menyertai kita. Atau satu tanda yang membuat kita untuk selalu ingat bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Oke, jadi kita kembali ke cerita firman Tuhan Yosua. Jadi kenapa yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa harus Yosua yang dipilih menjadi pemimpin bangsa Israel untuk menuju ke tanah Kanaan? Oke, kita mulai cerita tentang Yosua. Yosua ini adalah merupakan partner atau teman perjalanan, perjalanannya bangsa Israel, juga teman pelayanannya Musa. Jadi dia ini adalah tangan kanan Musa yang selalu bersama Musa dari perjalanan awal sampai ke tanah Kanaan. Jadi sini ketika masuk ke tanah Kanaan, Tuhan tidak mengizinkan Musa untuk masuk di dalam tanah Kanaan. Kenapa? Karena Musa telah melakukan kesalahan. Hanya orang-orang yang sudah menyucikan diri atau orang-orang yang di bawah 20 tahun lah yang diizinkan untuk masuk ke tanah Kanaan. Jadi sebelum masuk tanah Kanaan, Tuhan memilih Yosua untuk melanjutkan perjalanan bangsa Israel yang dipimpin secara langsung oleh Yosua. Tapi di sini Yosua tidak menolak akan pilihan Tuhan, atau dia tidak menolak untuk tidak mau memimpin Tuhan, tapi dia mau menerima tantangan ini, menerima supaya Tuhan mau untuk melanjutkan perjalanan atau mimpi bangsa Israel. Walaupun dia tahu bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang penuh dengan bangsa yang sangat melawan, bangsa yang tidak taat kepada Tuhan, atau bangsa yang selalu berbuat seenaknya saja. Tapi di sini adalah Yosua malah tidak keberatan atau tidak mengomel atau tidak. Pokoknya dia menerima semua yang Tuhan bilang kepadanya dengan satu keyakinan bahwa dia yakin bahwa Tuhan sangguplah untuk menolong dia. Jadi semoga dari pembelajaran ini kita bisa menyadari bahwa kuasa Tuhan selalu menyertai kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita selalu bersandar kepada Tuhan. Oke, jadi mungkin dari pembelajaran ini Kak Nupri harap bahwa kita selalu mengingat bahwa Tuhan selalu menolong kita. Kita selalu mengingat bahwa apapun yang terjadi, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan berjalan di depan kita, maka tidak ada rintangan sama sekali. Contohnya adik-adik dalam perjalanan atau dalam sekolah, dalam lingkungan, di dalam orang tua, mungkin merasa kecewa, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah membuat anak-anaknya susah. Atau Tuhan tidak membiarkan orang-orang terdekatnya menjadi susah, asalkan kita selalu percaya kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel, seperti Yosua juga. Yosua ini mau mengandalkan Tuhan, mau mendengarkan Tuhan. Yosua pun menyatakan bahwa jika engkau mendengarkan Tuhan, maka engkau akan tidak akan mendapatkan susah. Seperti perjalanan bangsa Israel ini, mereka membawa tabut perjanjian baru berada di depan mereka sebagai jalan menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan ini. Jadi tabut perjanjian ini merupakan bukti penyertaan Allah kepada bangsa Israel. Oke, jadi semoga pembelajaran ini bisa mendorong adik-adik bahwa apapun yang terjadi, atau kita ketika mengalami kesusahan atau kecewa, kita sadar bahwa kita mengingat kembali bahwa apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Mungkin kita sudah kecewa bahwa kenapa Tuhan selalu ternyata apa yang saya rasakan tidak sesuai dengan saya inginkan. Tapi kita mengingat bahwa segala yang pernah kita lalui, segala yang pernah kita alami, itu karena kehendak Tuhan, dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi amin untuk firman Tuhan kali ini, dan Kak Nupri berharap bahwa semoga adik bisa mengerti, bisa mau melakukan firman ini,
dan mengambil contoh dari Yosua sebagai anak Allah yang mau taat dan mau menjalankan perintah Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oke, jadi amin untuk firman Tuhan. Oke adik-adik, karena tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita juga sudah memberikan persembahan, mari kita sama-sama berdoa sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih untuk cinta-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu. Engkau mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah kami, ibadah sekolah minggu, meskipun secara online, tapi kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan setiap kami, menjawab setiap hati dan pikiran setiap kami anak-anak-Mu untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap firman-Mu. Dan di hadapan Engkau ada setiap kami anak-anak-Mu yang merendahkan diri. Kami menaikkan setiap doa kami, ucapan syukur kami, terima kasih kami untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan berbuat dalam seluruh kehidupan kami. Dan di saat ini kami mau berdoa bagi setiap anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah online pada hari ini, pada saat ini. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati setiap mereka satu persatu, agar mereka boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam seluruh kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka impikan, biar mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut dan gentar akan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi kedua orang tua dari setiap anak-anak-Mu, biar Engkau memberkati setiap apapun yang mereka kerjakan dalam setiap tugas dan tanggung jawab. Berkati juga setiap pendidikan dari setiap anak-anak-Mu Bapa, agar mereka boleh menjadi anak-anak yang sukses dan tentunya mereka terus mengandalkan Engkau dalam seluruh kehidupan mereka. Tuhan Yesus, di hari-hari ini juga Engkau tahu bahwa di tengah pandemi ini banyak hal yang terjadi yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan daripada anak-anak-Mu. Mari biarlah Engkau sendiri yang menjaga setiap anak-anak-Mu satu persatu, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, agar mereka boleh terus hidup memuliakan Engkau. Dan kami juga berdoa bagi setiap kakak-kakak pengajar, semua kami yang mengambil bagian dalam ibadah online pada saat ini, biarlah Engkau memberkati, biar Engkau terus memberikan hikmat dan pengertian agar terus mengajar setiap anak-anak sekolah minggu dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami, biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan maupun yang tidak memberi, berkat yang sama Engkau curahkan seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang lagu penutup kita ialah Kuda Kilo. Tadi adik-adik sedang mendengarkan firman dan pujian yang dibawakan oleh kakak-kakak pengajar. Dan kini tiba saatnya untuk kita mengakhiri sekolah minggu online kita. Untuk itu sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas tuntunan dan penyertaan-Mu. Bapa boleh menuntun kami dari awal sekolah minggu kami hingga boleh berakhir dalam keadaan baik dan selamat. Kiranya apa yang kami pelajari boleh membawa berkat bagi kami dan sesama kami. Ampuni salah dan dosa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, jadi sekolah minggu online kita sudah selesai dan sampai jumpa untuk minggu depan. Namun jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Shalom.